Kan? Ada Asim bin Sabit, permintaannya apa? Sederhana, pengennya kalau mati tidak terjamah sama orang musyrikun, dibayar kontan sama Allah, dibayar kontan sama Allah. Asim bin Sabit ketika terbunuh tidak ada satupun orang musyrikun yang mampu menjamah tubuhnya ketika diserang tawon. Setelah tawon itu kembali ke sarangnya, maka turun hujan yang lebat yang menyeret jasadnya sampai sekarang tidak ketahuan di mana tempatnya. Dikabulkan oleh Allah. Sebagaimana kisah lagi yang disampaikan oleh Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi itu pernah menukilkan satu riwayat. Ada 4 pemuda duduk di depan Hijr Ismail. Abdullah bin Umar, lalu kemudian Abdullah bin Zubair, Urwah bin Zubair, Mus'ab bin Zubair. Lalu kemudian mereka ketika di depan Hijr Ismail, kemudian mereka berkata, ayo kita gantungkan cita-cita kita di hadapan Ka'bah yang menjadi saksinya atas apa yang kita minta. Satu persatu akhirnya menyebutkan permintaannya, ikhwan. Dimulai dari Abdullah bin Zubair, ini putranya Zubair bin Awam. Apa permintaannya? Abdullah bin Zubair itu, saya ingin menjadi khalifah. Tidak main-main jadi khalifah, menjadi imaman lil muttaqin, amirul mukminin. Yang kedua, Urwah bin Zubair, saya ingin menjadi orang yang alim, yang kemudian saya bisa menyebarkan faedah ilmu. Yang ketiga, saya ingin menjadi pemimpin Irak, Mus'ab bin Zubair. Saya ingin menjadi pemimpin Irak dan saya ingin menikahi 2 wanita, Aisyah binti Tolha dan kemudian Sukainah binti Husain. Siapa itu Ustaz? 2 wanita cantik yang terkenal dengan kepandian dan kepintarannya. Masya Allah. Santri-santri udah tawa aja. Salah saya menyampaikan di sini. Antum tahu ikhwan? Masya Allah, dikabulkan kontan. Sebelum kita membahas itu, Abdullah bin Umar apa? Abdullah bin Umar serius, dia berkata, saya ingin diampuni dosanya oleh Allah. Itu saja. Ternyata kemudian Az-Zahabi mengabadikan bagaimana 4-4-nya itu 3-3-nya dikabulkan oleh Allah. Abdullah bin Zubair kemudian menjadi pemimpin selama 9 tahun khalifah. Urwah bin Zubair salah satu ulama besar. Beliau termasuk di antara tabi'in yang paling banyak mengambil riwayat dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Dan kemudian siapa yang terakhir yang antum tadi senengin? Yang terakhir adalah Mus'ab bin Zubair, betul-betul menikah dengan 2 wanita yang sangat cantik dan terkenal dengan kepintarannya. Siapa tadi? Aisyah binti Tolha dan Sukainah binti Husain. Hafal ya namanya, Masya Allah ya. Baru disebutkan sekali langsung hafal ya. Ternyata bagaimana dengan permintaan dengan Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Imam Az-Zahabi kemudian berkata, saya berprasangka besar sesungguhnya Allah mengabulkan permintaannya sebagaimana Allah telah mengabulkan 3 permintaan sahabatnya yang berdiri di depan, yang duduk di depan Hijr Ismail dan meminta semua urusan akhirat dan dikabulkan oleh Allah. Itu motivasi namanya. Kalau kita tidak mempelajari sirahnya para sahabat, ikhwan, lewat kan, kita tidak akan ngerti tentang masalah-masalah itu. Akhirnya apa? Lesu kehidupan kita kalau kita tidak punya satu figur yang bisa kita jadikan menjadi panutan dalam kehidupan kita. Makanya ambillah contoh dari orang yang mati yang telah diberikan tazkiyah dan rekomendasi oleh Allah, karena sesungguhnya mengambil yang hidup itu belum tentu selamat. Nah, sekali lagi, ambillah dari orang yang mati yang telah diridhoi dan direkomendasi oleh Allah. Jangan mengambil yang hidup, karena yang hidup itu belum tentu selamat ketika menjadi figur. Makanya ketika kita bicara tentang masalah ini, akhirnya kita paham, Masya Allah, dahsyatnya ketika kita bicara tentang sirahnya para sahabat ridwanullah alaihim. Jadi disinilah kita kemudian, saya ingin menyampaikan ini ringkas dulu aja. Kenapa kita membutuhkan untuk membicarakan tentang sirah? Karena pentingnya tentang masalah ini untuk kita bahas. Makanya Masya Allah, karena saya berdiri, saya duduk di hadapan para santri, karena ingin antum adalah seorang santri yang paham tentang sirah, paham mengerti tentang seluk kehidupan para sahabat. Karena sesungguhnya dalam kehidupan mereka ada banyak jawaban yang nanti kita dapatkan dalam hidup ketika kita paham tentang kehidupan para salafus salih. Cukuplah muqaddimah ini, saya tutup dengan apa yang disampaikan oleh Imam Malik, lan tasluha hadhil ummah illa bima saluha awwaluha. Dan akan benar, tidak akan pernah tidak pernah menapak dalam kejayaan umat ini sampai mereka itu meretas jalan sebagaimana yang diretas oleh jalan orang yang pertama atau generasi pertama dari kalangan para sahabat. Barulah kita ini akan menapak dalam kejayaan kalau kemudian kita ini mengikuti mereka. Jadi inilah dahsyatnya belajar tentang sirah, dan ini penting menjadi pelajaran dan wajib untuk kita ketahui dan kita pahami.